Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara sekalian. Saudara sekalian, apakah saudara pernah mendengar hal ini? Bencilah dosanya, janganlah benci manusianya. Bagaimana pendapat saudara tentang perkataan ini? Tidak peduli apa pendapat saudara tentang hal ini, mungkin perkataan ini adalah hal yang paling bisa kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Biasanya, kebanyakan dari kita membenci dosa yang ada di dalam diri kita, namun kita berusaha untuk makan makanan yang enak, menjaga kesehatan, hidup dengan menjaga keamanan diri. Kalau dunia ini adalah dunia yang hanya memikirkan benar dan salah, maka tidak seorang pun yang dapat hidup di dunia ini. Manusia tidak bisa hidup tanpa kasih karunia Tuhan. Kita akan menjadi orang yang lucu kalau melupakan kasih karunia Tuhan dan hanya memegang hukum Taurat saja. Orang yang lucu itu adalah orang Farisi. Suatu hari, Yesus dan para muridnya melewati ladang gandum. Para muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Orang Farisi yang melihat para murid memanen gandum lalu mengatakan bahwa mereka berdosa. Maksudnya para murid bekerja di hari Sabat. Di hari Sabat selanjutnya Yesus pergi ke rumah ibadat. Kebetulan di sana ada orang yang mati tangannya. Orang-orang Farisi mengamati Yesus apakah dia menyembuhkan orang itu atau tidak. Kalau Yesus menyembuhkan orang itu dengan memijat atau melakukan tindakan, maka bisa dikatakan Yesus telah bekerja. Namun Yesus menyembuhkan orang itu hanya dengan pekerjaan saja. Walaupun demikian, orang-orang Farisi tetap berpikiran bahwa Yesus melanggar hari Sabat. Sebetulnya, mereka telah salah paham tentang arti hari Sabat. Jadi, apa arti hari Sabat? Secara garis besar, hari Sabat memiliki dua arti. Pertama, mari kita lihat Keluaran pasal 20 ayat 10 sampai 11. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengutuskannya. Pada ayat ini, hari Sabat berhubungan dengan penciptaan. Hari Sabat adalah hari untuk memperingati kudusnya hari di mana Allah telah selesai menciptakan dunia ini. Kedua, mari kita lihat Ulangan pasal 5 ayat 15. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Pada ayat ini, hari Sabat berhubungan dengan pembebasan. Hari untuk memperingati kebebasan yang mereka dapatkan setelah lama hidup menjadi budak. Jadi hari Sabat adalah hari yang memperingati selesainya hari penciptaan dan memperingati hari pembebasan setelah lama menjadi budak. Namun ada masalah di sini. Kekudusan yang awalnya ada di dalam dunia yang diciptakan Allah lenyap karena masuknya dosa. Oleh sebab itu,
tidak peduli seberapa banyak kita beristirahat, di dunia ini tidak ada istirahat yang sempurna. Manusia menjadi hamba dosa dan maut di dalam dunia yang sudah tercemar oleh dosa. Tidak ada seorang pun atau apapun yang bisa mengangkat manusia dari dosa dan maut. Namun, semua hal ini telah diselesaikan di dalam Yesus. Hanya di dalam Yesus saja kita bisa beristirahat. Jiwa kita pasti penuh kekhawatiran sampai sebelum bertemu Yesus. Hanya Yesus saja yang bisa menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Dosa tidak akan hilang, sebagaimanapun manusia melukai dirinya. Manusia tidak dapat menghindari maut walau makan makanan yang terbaik dan berolahraga. Hanya di dalam Yesus saja ada pengampunan dan hidup yang sejati. Penciptaan dan pembebasan, kedua hal ini semuanya ada di dalam Yesus. Oleh sebab seperti yang tertulis dalam pokok bacaan kita hari ini, Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Dunia yang kehilangan kekudusan awal karena dosa diperbarui kembali di dalam Yesus. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Juga, dunia yang mengerang karena dosa dan maut dibebaskan hanya di dalam Yesus saja. Roma pasal 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Haleluya! Hanya di dalam Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan atas hari Sabat saja dunia ini dipulihkan, serta kita dibebaskan dari dosa dan maut. Waktu saya berumur 10 tahun, saya tidak pernah membawa bekal. Namun wali kelas saya mengundang saya ke rumahnya untuk makan siang bersamanya. Waktu itu beliau memberikan saya makanan dengan menggunakan piring orang dewasa. Saya benar-benar makan sangat kenyang. Sampai sekarang pun saya tidak pernah melupakan kebaikan dan kehangatan hati beliau. Makan siang itu hanya berlangsung selama 20 menit saja, namun kejadian ini mengambil tempat yang istimewa dalam hati saya. Pertemuan dengan Yesus sama seperti ini. Saat kita berdoa, membaca firman Tuhan, memujinya adalah waktu yang spesial. Walaupun waktunya singkat, namun waktu yang kita lewati bersama Tuhan mengokohkan hidup kita. Kita dapat menemukan istirahat sejati yang tidak bisa kita temukan di tempat lain, tapi hanya di dalam Yesus. Apakah saudara sekalian sudah menikmati istirahat sejati di dalam Yesus? Saya berharap saudara sekalian mendekat ke hadapannya. Yesus adalah hidup, pengharapan, dan kemuliaan saudara. Amin. Mari berdoa. Allah Bapa di sorga, kami ingin memuji dan mengucap syukur karena telah memanggil kami yang tersesat di dalam dunia ini. Tuntulah kami agar kami dapat menikmati istirahat sejati di dalam-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan atas hari Sabat. Amin.